Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel podcast Teras Masjid. Ngobrol santai, berbagi cerita, mencari makna. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan tamu kembali di edisi spesial, yaitu edisi Ramadan. Yaitu Ustadz Musa Abdul Ghani. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar? Sehat, Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa. Di Allahu akhir Akbar. Ramadan. Masya Allah. Ya, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana penentuan akhir Ramadan ya. Di akhir Ramadan tuh banyak biasanya ya terjadi perbedaan ya kan Ustaz? Terus amalan-amalan apa saja nanti yang bisa dilakukan di masa akhir Ramadan ini. Oke, baik Ustaz. Kalau kita lihat khususnya di Indonesia nih Ustaz, sering terjadi perbedaan ya, awal Ramadan maupun akhir Ramadan. Ya, sebenarnya kenapa bisa terjadi perbedaan, Ustaz? Padahal sebenarnya kan bulannya cuma satu ya kan. Kok bisa beda nih? Iya. Nah, gitu gimana kira-kira pendapat Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan tadi pertanyaan kenapa sering terjadi di awal akhir Ramadan itu perbedaan. Ya. Ini bisa terjadi kalau pada masa Rasul dan juga dahulunya memang ini nggak pernah terjadi. Kenapa nggak pernah terjadi? Karena pemimpinnya satu. Pemimpinnya satu. Itu yang paling utama itu. Nah, jadi dengan kondisi sekarang umat Islam ini terpecah belah, bahkan sudah ya mencapai beberapa negeri muslimin, ini memang ada peluang terjadi perbedaan. Itu pertama. Yang kedua, ini adalah karena memahami tentang fikihnya gitu. Fikihnya. Di antaranya itu kan ada pendapat ya, pendapat dari sebagian pendapat pengikut Imam Syafi'i gitu. Tentang mengenai matla. Matla. Jadi ada yang menjelaskan di situ bahwa hanya satu tempat itu gitu. Yang kedua adalah munculnya pemahaman tentang yang namanya hisab. Hisab ini kan perhitungan. Dengan kecanggihan ilmu falak dari orang-orang saudara-saudara kita, akhirnya dalam hal ini ya diambillah yang namanya hisab. Lalu ada juga lagi dengan ru'yatul global. Jadi kalau kita melihat, itulah makanya terjadi perbedaan. Dan satu lagi, ada pula yang menunggu hasil sidang isbat. Jadi kalau kita melihat ada 4 ini. Jadi ada ru'yatul global, ada sidang isbat, ada hisab, dan ada tadi berpatokan kepada matlak. Cuman ada juga lagi yang aneh. Dia harus nampak dengan mata telanjang langsung gitu. Bulannya. Inilah penyebabnya, makanya itu bisa terjadi perbedaan baik tentang awal Ramadan maupun juga tentang akhir Ramadan. Gitu dia, Ustaz. Ya. Tadi ada 4 faktor Ustaz ya. Iya. Salah satunya memang karena tak ada pemimpin juga ya. Iya. Itu pengaruh besar Ustaz ya. Oh, itu pengaruh besar itu. Nah, kalau terjadi perbedaan ini kan sebenarnya bikin apa ya? Bingung juga kan bagi umat Islam nih kan. Sebenarnya lebih mana nih? Nah, kalau itu terjadi perbedaan, sebenarnya kaum muslimin itu harus gimana sih? Iya. Menetapkannya itu kan. Ya, seharusnya kita kembali kepada syariat. Jadi secara hukum syara kan begini. Rasulullah SAW itu kan bersabda. Kata Rasulullah SAW, "Summu li ru'yatihi wa aftaru li ru'yatihi." Berpuasalah kamu apabila melihat bulan dan berbukalah kamu apabila melihat bulan. Ketika bulan itu tertutupi oleh awan, maka sempurnakanlah ya Sya'banmu 30 hari atau kita Ramadannya 30 hari. Sempurnakan. Kalau ditutupi oleh awan.
Jadi ini adalah merupakan dalil ya kita itu berpuasa ya secara ru'yatul global. Nah, berarti kalau di mana kelihatan bulan maka kita puasa, atau di mana kelihatan bulan kita berbuka. Nah, itu secara hukum syaraknya gitu. Dan ini sepakat ke seluruh para imam mazhab. Imam mazhab sepakat mulai dari Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, itu sepakat harus satu. Artinya memakai ketika sudah ditemukan dimanapun itu puasa. Jadi masuk rukyat global tadi Ustaz, bukan hanya di Indonesia berarti ya? Bukan dari Bukan, Sabang sampai Merauke Ustaz yang dilihat ya, tapi seluruh negeri muslim ya? seluruh dunia. Seluruh dunia ya? Seluruh dunia. Nah, ini kan secara hukum syaraknya. Secara hukum syaraknya berarti karena hadis Rasul begitu tadi, dan juga ini juga ada pendapat para ulama. Nah, yang kedua, secara hukum syaraknya, ketika itu pada masa Rasulullah SAW, ada seorang sahabat yang baru pulang dari Syam. Jadi dari Syam itu kan pada masa itu dulu kan dari Madinah kan berbeda ya. Nah, maksudnya jauh ya. Wah, kalau pada masa itu berjalan kaki kan 40 hari, 40 malam. Nah, jadi artinya begitu dia pulang dari Syam dan dia di tengah perjalanan sudah mendapatkan informasi orang yang di Syam itu sudah berbuka. Sudah berbuka. Dan begitu sampai di Madinah itu siang gitu. Nah, maka ketemu dengan Rasulullah, ya Rasulullah, di Syam sudah berbuka. Kata Rasulullah, apakah kau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah? Begitulah. Ya, dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan Rasul percaya dengan dia. Akhirnya disuruhlah Bilal untuk menyampaikan azan bahwasanya sudah berbuka. Buka mereka puasanya, walaupun sholatnya besok mereka. Nah, itu secara hukum syaraknya. Yang kedua, kalau dari sisi fakta, ya, kalau dari sisi fakta sudah jelas. Jadi kalau kita hitung paling jauh lah kita lah dari Indonesia. Kan paling jauh itu kan Amerika, hanya 12 jam. Sedangkan puasa itu kan dia hitungannya bukan jam. Yang menjadi permasalahan kita hari ini adalah banyak pemahaman umat itu dia menghitung seperti sholat gitu. Padahal kan bukan. Puasa itu kan mulai dari subuh ya sampai nanti terbenamnya matahari. Itulah puasa gitu kan. Cuman orang kan hitungan jam. Wah, ini kita kan beda katanya. Mekah aja dengan Indonesia beda 4 jam katanya. Tapi waktu itu beda. Tapi ketika sama, dia kok bisa sama kan? Seharusnya kan itu kan menjadi pelajaran juga bagi kita. Kan selalu juga sama, Mekah dengan Indonesia sama, bahkan nanti Malaysia. Contoh lagi kan, ini kan umat ini melihat itu. Padahal sudah pernah terjadi sama. Tapi itu mereka lupakan. Yang mereka ingat, kita kan udah beda kan, gitu, beda negara gitu. Sama. Kenapa? Karena memang bulannya satu gitu. Bulannya satu. Makanya siapapun yang melihat bulan, maka ketika kita mendapatkan informasi, apalagi zaman sekarang dengan adanya HP, dengan mudahnya kita melihat informasi, itu tidak sulit gitu, tidak sulit. Harusnya bisa sama semua. Harusnya bisa sama semua gitu kan. Harus bisa sama semua, kita itu bisa melaksanakan Idul Fitri kan gitu kan. Taruhlah umpamanya paling lama itu jam subuh gitu kan. Bisa. Ya contoh lah, saya masa kecil itu dulu ingat sekali ya, ketika dulu ada tinju ya. Kalau tinju itu dulu ya kan, kalau pagi-pagi kita nonton, umpamanya kita dulu kalau di kampung itu masa dulu kan juga TV-nya kan cuma satu gitu ya. Kampung rame-rame nontonnya. Nanti kalau umpamanya tinjunya di Amerika itu pas tepatnya malam Ahad itu kan, mereka di sana malam Ahad, mereka malam main di sana tinjunya. Kita kan udah pagi itu. Pagi. Kan pagi apa? Pagi Ahad juga. Jadi di sana malam, sini tapi kan pagi juga. Kalau kita kan gampang sebenarnya tinggal menyampaikan informasi dengan alat yang begitu canggih kan gitu kan. Karena itu bulannya satu. Jadi bukan dua.
Yang menyatakan bulan 2 itu kan cuma kancil gitu. Dongeng ya? Itu pun kancil ketika dikatakannya bulan 2, diajaknya orang ke pinggir sungai gitu kan. Berapa bulan? 2 katanya kan. Mana? Tuh, itu lagi mana? Tuh katanya. Itu kancil itu kan gitu. Gitu dia. Ya, jadi menarik sih ya. Kita harus ngikuti Rukyatul Global berarti Sat ya. Iya. Tapi ada yang ini juga Sat. Ketika lihat bulan, kalau kita perhatikan lah, kalau pemerintah tuh menyampaikan kalau terlihat bulan, tapi dia belum sampai derajatnya. Kalau Iya. itu gimana menurut Sat? Tapi kalau dia harus 3 derajat, baru baru apa sah hilalnya. Kalau menurut Sat Iya. itu gimana? Apakah memang itu ada dalam aturan Islam kan? Ya, sebenarnya itu kan hanya kesepakatan ya. Buktinya kan ada perubahan. Awal dulu kan tidak ada derajat itu. Akhirnya beberapa tahun kemudian dimunculkan ada derajat. Dibuat 2 derajat gitu kan. Yeah. Sekarang naik lagi derajatnya, harus 3 derajat kan gitu kan. Berarti kan ada kesepakatan. Padahal kalau kita mengikuti hadis tadi kan tidak perlu. Kan ketika kelihatan bulan. Ya, karena 4 bulan ya sudah selesai. Ngapain kita repot harus ada derajat-derajatnya lagi kan begitu kan. 4 bulan sudah selesai gitu kan. Bahkan hari ini bukan hanya di Indonesia saja, bahkan dari beberapa negeri Islam terutama Asia itu ya harus nampak sekian derajat gitu. Baru kesepakatan gitu kan. Jadi kesepakatan. Jadi sebenarnya bisa kita sebagai kaum muslimin ini di seluruh Indonesia itu bersama-sama. Karena ada juga bahayanya gitu ya. Di mana bahayanya? Inilah kalau keyakinan kita. Ini untuk tahun ini potensi sebenarnya bisa berbeda, ya berbeda. Ya, perencanaan kan untuk Lebaran tahun ini 1446 ini kan rencananya kita mendengar informasi yang sudah itu kan Muhammadiyah. Mereka 31 ya, 31 Maret. Pemerintah kan tinggal menunggu sidang isbatnya tapi nanti tapi kemungkinan bisa jadi terjadi perbedaan itu nanti. Yang paling membahayakan yang saya katakan tadi, kan masalah puasa dan masalah berbuka ini penentuannya adalah halal haram. Halal haram. Jadi di dalam kitab-kitab kita, dalam Islam, ada 5 hari yang diharamkan berpuasa. Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal, dan juga 10 Zulhijjah, serta hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu kan 11, 12, 13. 5 hari. Jadi kalau umpamanya lah, ketika ada orang pas ketepatan itu memang sudah berbuka, lalu dia berpuasa, kan haram puasa dia. Itu yang menjadi secara yang perlu kita perhatikan. Jadi ini memang itu tadi seperti yang saya katakan, berat ataupun sulit untuk bersatu. Kenapa? Karena kita hari ini tidak dipimpin oleh satu gitu. Kita hari ini dipimpin oleh banyak kepala-kepala negara gitu kan, kepala negara. Tapi seharusnya kan pemimpin itu dalam Islam cuma satu. Makanya dalam Islam itu pemimpin itu cuma satu apa? Ya harus ada seorang khalifah. Ada seorang khalifah. Itulah yang menginstruksikan. Dan itu sangat mudah sekali gitu. Mudah sekali apalagi dengan alat yang begitu canggih. Ini barangkali seperti kita pada hari ini. Gitu kita ngomong, di-share, orang udah tahu semua kan gitu kan. Cepat informasi itu. Jadi makanya hari ini nanti kalau kita buka berita, kita tahu apa yang terjadi di Amerika. Kita tahu apa yang terjadi di Kamboja kan gitu. Gitu dia. Jadi sebenarnya nggak ada alasan kita untuk berbeda harusnya kan. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Dalilnya jelas, harus lihat bulan ya kan. Dan informasi itu lebih cepat disebarkan. Karena dengan kemudahan kita kan. Bandingkan dulu zaman Rasulullah itu ya harus beberapa hari dulu. Nunggunya ya kan. Orang udah berbuka, kita masih berpuasa. Itu wajar mungkin saja kan. Iya. Karena memang informasi telat gitu kan. Tapi dan tidak pernah kita mendengar secara fakta terjadi perbedaan. Kan begini, kita kan rujukan itu kan kitab-kitab muktabar gitu. Ya, tapi tidak ada kita pernah mendapatkan penjelasan dari para ulama terjadi perbedaan tentang masalah awal akhir Ramadan.
Yang ada itu hanya ya sebagian daripada mazhab Syafi'i itu dia mengambil hanya satu matlak, artinya satu daerah. Cuma itu saja. Kalau yang lainnya tidak ada kita temukan itu dalam kitabnya. Oh pada masa khalifah ini dulu terjadi perbedaan begini, pada masa khalifah ini terjadi nggak ada. Padahal lo itu sudah pada masa kekhilafahan di Turki Utsmani saja itu umat Islam sudah 2/3 dunia loh. Dan itu bisa bersatu, coba bayangin. Pada waktu itu nggak ada HP, nggak ada teleponan gitu, tapi bisa. Ini kan luar biasa itu. Sekarang masa nggak bisa gitu. Ini yang menjadi pikiran kita gitu. Berarti memang satu pemimpin tuh sangat berarti, Ustaz ya. Sangat berarti. Sangat penting ya. Iya. Jadi bukan hanya dalam persoalan masalah yang lain saja, dalam masalah ibadah pun sangat penting dia. Terutama dalam masalah penentuan awal akhir Ramadan itu. Ini bukan berarti masalah perbedaan tuh biasa ya, tapi ini perbedaan justru bisa mengantarkan keharaman gitu kan. Iya. Karena akhir Ramadan awal Ramadan itu ketentuannya adalah halal haram. Iya. Jadi ya teman-teman bagi dimanapun Anda berada sebenarnya penting nih kita mengetahui dan harus lebih jeli lagi gitu kan menerima informasi. Jadi kalau misalnya kita mengetahui di suatu daerah itu melihat bulan, kita harus berpuasa kalau di awal Ramadan. Tapi kalau nanti di akhir Ramadan ada kelihatan bulan, juga kita harus sudah masuk 1 Syawal. Gitu. Iya. Jadi jangan berpuasa lagi. Nah ini penting nih, masalah hal haram gitu. Oh iya. Dosanya sampai akhirat nanti kan. Seperti itu. Nah ini masalah dosa nih, Zat. Banyak orang yang berpendapat kan berbeda tuh biasa gitu kan. Dan lebih misalnya merujuk kepada keputusan pemerintah lah, hasil ruqyat hasil sidang isbat gitu kan. Nah mereka beranggapan oh nanti kan yang nanggung dosa itu penguasa gitu kan atau pemerintah gitu. Nah ini kira-kira gimana menurut Ustadz nih? Apakah benar gitu? Ya ini kan keliru lah ya. Karena kan dosa itu kan nggak bisa diwariskan. Dosa itu kan nggak bisa diwariskan. Dosa itu juga nggak bisa ditanggung. Karena nanti persoalan di akhirat itu kan kita kan nafsi-nafsi gitu. Makanya kan Allah Subhanahu wa Ta'ala kan sudah memberikan jalan dalam hidup kita ini. Dan kita sebagai seorang muslim wajib memahami hukum syara itu gitu. Wajib. Oleh karena itu di dalam Islam untuk mengetahui pun tentang awal akhir Ramadan, kita sebagai seorang muslim juga wajib mencari informasi. Setiap individu wajib mencari informasi. Makanya kewajiban kita nanti hari Ahad itu, hari Ahad ya. Kita nanti kan hari Ahad itu kan sudah 29 ya. 29 Ramadan kita. Jadi kita mulai malamnya itu ataupun setelah maghrib itu, kita sudah mencari informasi. Mencari informasi di mana kelihatan bulan gitu. Dan itu merupakan kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim. Nggak boleh kita itu mewariskan lah ataupun juga memberikan dosa kita sama orang lain. Itu kan nggak ada yang begitu gitu. Kan dalam Islam ini kan jelas itu. Allah itu sudah memberikan ya siapa yang melakukan kesalahan ya Allah akan hukum gitu kan. Walaupun memang ada faktor dia melakukan dosa itu dari penguasanya kan gitu kan. Tapi kan faktornya. Jadi kalau kita umpamanya sudah tahu salah ngapain diikut gitu kan. Nggak boleh. Kita seharusnya mencari informasi yang benar gitu. Apa yang dibuat oleh negara itu benar atau tidak gitu kan. Itu yang seharusnya. Makanya standarnya adalah hukum syara gitu. Jadi kalau kita memang tidak tahu, ya carilah informasinya gitu. Bukan kita, udahlah nggak apa-apa lah ngikut aja aku. Yang penting nanti kalau di akhir aku bilang sama Allah Ta'ala, oh karena dia bukan begitu dong. Kita ya sudah mencari informasi. Kecuali kita sudah mencari informasi nggak kita dapatkan, dan itulah memang hasilnya informasinya, ya itulah sebagai keputusannya gitu. Ya, jadi sudah tahu nih ya teman-teman, jadi kita memang harus mencari informasi. Apalagi sekarang udah ada gadget ya kan? Bahaya. Lebih cepat ya kan. Kita mau tahu kabar di Mekah, udah tahu hari ini live-nya. Hari ini udah lebaran apa belum mereka? Iya. Lebih cepat Ustaz ya. Lebih cepat. Malah jangan sampai nanti Mekah duluan yang lebaran, kita belum. Bisa jadi. Bulannya duluan lewat dari kita. Ya itu yang terjadi kan. Iya. Kan lucu itu. Benar Ustaz. Ya ini bukan hanya hari raya Idul Fitri. Bahkan termasuk juga
Idul Adha. ya. Adha itu kan jelas-jelas hadisnya. Yang menentukan itu adalah Amir Makkah gitu kan. Makanya yang lucu nanti, ketika di Makkah itu sudah ukuf di Arafah. Ya, di sini orang belum puasa gitu kan. Karena kan kata Rasulullah, siapa yang ukuf, ya berarti dia tidak berpuasa yang tadi. Tapi yang orang yang tidak ukuf, disunnahkan berpuasa. Tapi anehnya, bisa jadi orang tadi puasa, padahal di sana sudah wukuf, ya? Udah adha, tapi dia masih puasa. Coba itu kan. Puasa apa? Puasanya puasa apa itu kan? Ujung-ujungnya gimana itu coba? Padahal kan kalau tadi berdasarkan bulan, ya kita lah duluan kelihatan bulan dari mereka kan. Tapi itulah faktanya gitu. Insya Allah ya. Jadi ini apa ya, mengajarkan kita untuk lebih care lagi, harus lebih banyak lagi mencari ilmu, Ustaz ya. Harus cari informasi lebih dalam lagi. Ya, saya nanya tuh. Ya. Kalau misalkan pada saat di suatu daerah gitu, dia misalkan terjadi perbedaan nih. Nah, misalkan tanggal 30-nya tuh udah kelihatan bulan. Tapi di tempat tersebut nggak ada yang melaksanakan Idul Fitri, sholat Id. Nah, itu boleh nggak ikut besoknya sholat Idnya? Oh, ditunda. Ditunda jadi besok. Karena kan mungkin kalau di kota-kota besar kan banyak lah. Tapi kalau di daerah-daerah gitu, nah itu kan nggak ada tuh. Nah itu gimana tuh? Iya. Jadi sholat ini kan hukumnya kan sunat ya. Yang kedua, ibadah itu sudah ada ketentuannya. Disebut dengan tauqifi, memang sudah ditentukan. Dan pakai waktu gitu. Jadi sholat Idul Fitri itu ada waktunya gitu. Waktunya kapan? Ya ketika sudah kita mendapatkan informasi waktunya itu malam, ya malam, kita dapat informasi bahwasanya malam itu besoknya Idul Fitri, maka disunnahkan kepada kita paginya itu sholatnya. Kecuali kita mendapatkan informasi itu umpamanya siang gitu ya, siang atau sore gitu. Itu kita baru boleh besoknya gitu. Tapi kalau kita mendapatkan malamnya, walaupun di sana barangkali tidak ada orang ataupun melaksanakannya, tidak apa-apa. Mungkin kita berdua. Saya juga punya pengalaman ya. Saya punya pengalaman sholat Id ini. Saya ini mengikuti Islam Global itu semenjak tahun 1998 ya. 1998. Jadi kita itu pernah melaksanakan sholat Id itu cuma bertiga. Bertiga. Di salah satu tempat, ya kan? Kita bertiga. Jadi kalau yang pernah saya masih ingat itu tahun 98 itu kita bertiga. Bahkan tahun 99 itu baru kita berempat. Tahun 2000 itu barulah ada di lapangan-lapangan kecil gitu kan. Ya, itu kita punya pengalaman sendiri waktu ngerjakan itu. Bahkan saya itu sama ketika pulang ke kampung, dan tentunya kan terjadi tadi perbedaan karena dia mengikuti pemerintah, kita ngikuti global. Saya sama istri aja berdua sholatnya. Udah gitu aja. Boleh ya boleh. Kan itu kan sholatnya kita kan sholatnya kan disunnahkan. Jadi boleh, boleh kita gitu. Apalagi kita sudah ada istri, ada kawan. Jadi kita laksanakan saja, walaupun mungkin tidak bersama dengan mereka. Jadi tidak boleh kalau kita sudah ketahuannya itu malam, sudah besoknya ada Idul Fitri, lalu kita tunda besoknya baru kita sholat, nggak boleh. Kecuali kita mendapatkan informasi itu siang ataupun sore. Itu dia baru boleh gitu. Jadi standarnya seperti itu saja. Iya. Tergantung informasi yang kita dapat. Kalau kita udah malam dapatnya, berarti besok. Besok paginya. Besok udah melaksanakan. Tapi kalau malam dapatnya siang atau sore, baru besoknya. Itu cara pelaksanaannya. Jadi nggak boleh. Jangan pula kita buat seperti itu. Apalagi 2 kali kita sholat gitu. Hari ini kita sholat, ya kan. Besok ada jalur khotib pula itu kan. Sholat lagi kita. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai podcast kita hari ini. Alhamdulillah banyak sekali pelajaran dan ilmu yang kita dapat terkait bagaimana menentukan awal dan akhir Ramadan gitu kan, dan penentuan 1 Syawal gitu ya. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Musa. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa
selain ini untuk Anda semua dan biar bermanfaat lebih banyak lagi ke orang-orang lain, jangan lupa share video ini dan juga subscribe ya. Itu akan membantu channel kita untuk lebih baik lagi. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas informasinya, mudah-mudahan berkah. Dan ini dari kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.